Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pelajaran yang akan kalian pelajari yaitu tentang teks pidato persuasif. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Anak-anak, silahkan dibaca dan dicermati teks pidato dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Setelah kalian membaca dengan cermat, kalian akan menemukan struktur isi pidato persuasif. Antara lain, struktur isi pidato persuasif ada 3 bagian. Pertama, pernyataan posisi. Kedua, tahap argumen. Yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan dan harus memberikan ekspresi dukungan atau kepeduliannya. Tahap argumen. Argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan, contoh-contoh, bukti pakar, dan informasi statistik. Ada 3 hal penguatan pernyataan posisi yang perlu diperhatikan. Pertama, memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pada pikiran utama. Yang kedua, argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti. Ketiga, disertai tabel, diagram, foto, dan gambar, digunakan sebagai eksposisi lisan dan tulis. Selanjutnya, ciri-ciri kebahasaan teks pidato, antara lain nominalisasi atau pembendaan merupakan ciri khas teks eksposisi. Pembendaan merupakan proses tata bahasa mengubah kata benda, kata kerja, dan sifat menjadi kata benda. Fungsinya untuk menghubungkan makna antar kalimat. Ciri kebahasaan yang kedua, bentuk pasif dan kata ganti orang. Bentuk pasif dapat digunakan agar ungkapannya lebih formal dan kuat.
sedangkan kata ganti orang sering dihilangkan. Pengarang berbicara secara persuasif tentang orang, tempat, dan hal yang sudah ada dalam teks. Misalnya, dia, mereka, bangsa Indonesia, dan warga negara. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah kosakata. Yang pertama, kosakata yang digunakan sering berupa istilah teknis. Yang kedua, berupa rantai kata, yaitu pasangan kata berupa sinonim dan antonim. Yang ketiga, kata benda abstrak dan kata-kata teknis akan menjadi lebih ilmiah karena merujuk pendapat ahli. Yang keempat, kata emotif digunakan untuk melibatkan perasaan audiens. Misalnya, penggunaan sumber daya kita secara berlebihan akan menghancurkan tanah. Yang kelima, penggunaan kata tugas atau konjungsi yang berfungsi menghubungkan bagian-bagian teks. Demikianlah anak-anak pelajaran kita kali ini. Tugas untuk materi ini menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato yang telah kalian dengarkan. Selamat mengerjakan. Semoga kalian menjadi anak yang cerdas dan berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.